Setiap hari yang berlalu, semakin banyak orang Iran yang dieksekusi. Minggu ini ada Arvin, berusia 19 tahun, yang ditangkap selama pemberontakan bulan Januari. Pengadilan rezim memvonisnya atas tuduhan, kutip, memerangi Tuhan. Dan akhir pekan lalu, mereka menggantungnya di penjara di Iran Utara. Seorang remaja dieksekusi hanya karena ikut serta dalam sebuah protes. Dan pagi ini, dua orang lagi, Omid Bezat dan Puria Safat, dieksekusi secara diam-diam saat fajar tadi. Keduanya ditangkap selama perang 12 hari dan divonis karena memata-matai untuk Israel. Tidak ada persidangan, tidak ada persidangan terbuka, tidak ada pengumuman, tidak ada apa-apa kecuali pihak kehakiman rezim sendiri yang mengkonfirmasi bahwa mereka sudah mengeksekusi mereka. Ini sedang terjadi sekarang, hari ini, saat saya merekam acara ini. Hanya beberapa hari sebelumnya, seluruh dunia melihat seperti apa sebenarnya eksekusi-eksekusi ini di lapangan. Karena di Isfahan, kita melihat ratusan orang berkumpul sebelum fajar mencoba menghentikan hukuman gantung terhadap dua pemuda. Video-video dari alun-alun itu sulit untuk ditonton. Sekelompok orang berdiri dalam kegelapan meneriaki pasukan IRGC sebagai orang-orang tak bermartabat, memohon agar hal ini tidak terjadi. Namun pasukan keamanan justru membubarkan aksi protes itu dengan kekerasan dan tetap menggantung kedua pria tersebut di depan umum di alun-alun. Dan itulah tujuan utama dari eksekusi publik seperti ini. Ini adalah sebuah pertunjukan dan penontonnya adalah setiap orang Iran yang menyaksikan. Sekarang, saya ingin Anda mengerti bahwa semua ini bukanlah kejadian yang terjadi sekali saja. Hanya pada bulan Juli, rezim telah mengeksekusi setidaknya 67 tahanan. Sekarang, kantor Kejaksaan Teheran bahkan telah mengumumkan proses pidana terhadap siapapun yang secara terbuka mengecam eksekusi-eksekusi ini. Sudah ada puluhan lagi pengunjuk rasa yang akan segera dieksekusi. Sekarang hubungkan ini dengan semua yang baru saja kita bahas di cerita pertama. Karena gelombang eksekusi ini bukan terjadi meskipun Washington menahan diri. Ini terjadi justru karena Washington menahan diri. Represi di dalam Iran semakin buruk, bukan semakin baik. Setiap kali rezim ini menyimpulkan bahwa mereka akan tetap bertahan. Ketika Trump membatalkan serangan demi sebuah kesepakatan yang jelas-jelas tidak akan pernah terwujud, ketika ancaman konsekuensi nyata terus-menerus ditarik kembali pada detik terakhir, para mullah tidak menganggap ini sebagai undangan untuk bersikap moderat. Mereka menganggapnya sebagai izin untuk membersihkan pihak-pihak yang tidak mereka inginkan.